kebutuhan KB dan sebagainya, pasti akan terganggu nih pada pasien-pasien dengan pressure injury kalau misal terjadi terus-menerus seperti ini. Ya, jadi harus diperhatikan kasus-kasusnya pasiennya, Bapak dan Ibu, apakah ada trauma seperti ini atau enggak. Jangan pakai kasur yang menyebabkan kempes atau pressure gitu ya. Jadi pakai kasurnya dicek di sini, apa kasurnya kasur biasa atau kasur yang memang dikhususkan. Untuk Mekovazin Academy layanan konsultasi pada episode kali ini ya, tanggal 28 Mei. Dan ini kita mau bahas soal pressure injury dan kita masih ditemani sama Nurse Khairul, WUC-ITN yang udah punya banyak sekali pengalaman untuk melakukan perawatan luka dan juga stoma. Nah, hari ini tuh bakal menarik banget nih karena pressure injury itu lebih sering mungkin kasusnya pada pasien-pasien di rumah sakit ataupun mungkin kalau di tempat praktek itu lebih banyak kasusnya itu adalah settingnya home care ya, Nurse Khairul ya. Jadi Ya, benar sekali. jarang sih kalau di walk care sendiri itu hampir jarang pasien itu dengan pressure injury datang ke klinik gitu. Jadi memang lebih banyak nih settingnya adalah home care gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih challenge yang dihadapi gitu ya sama pasien-pasien dengan pressure injury? Nah, ini kita coba bahas bareng-bareng. Kalau kita ngomong masalah pressure injury kan sebenarnya perawatannya susah gampang katanya ya. Benar Bapak, Bapak dan Ibu benar nggak? Siapa nih yang setuju Bapak Ibu kalau ngerawat pressure injury itu gampang-gampang susah diubah deh ya. Nah, gampang-gampang susahnya gimana Bapak dan Ibu kalau misalnya ngerawat pasien dengan pressure injury? Kalau yang saya sering dapat nih, Nurse Khairul, Mm-mm. suka banget terkontaminasi sama urin atau enggak feses. Ya, benar sekali. Sering sekali ya pasien-pasien dengan pressure injury itu urine feces itu menjadi seperti makanan sehari-hari gitu ya. Karena itu pasti sering sekali terjadi kontaminasi terus-menerus. Apalagi kalau misalnya pasiennya dengan penggunaan diapers ya, relatednya nanti pasti akan terjadi namanya MASD, Moisture Associated Skin Damage, akibat terlalu banyak terpapar nih Mbak Evi sama bahan iritan seperti urin, feses, itu menyebabkan kulitnya rusak terus-menerus ya. Kemudian otomatis mengiritasi, malah menyebabkan luka baru pada pasien-pasien dengan pressure injury. Izin, ini PowerPoint-nya. Nah, tadi sudah kita bahas, Mbak. Ternyata pasien pressure injury itu tidak hanya masalah luka saja. Kalau misalnya dari konsensus internasional ngomong gini, Mbak Evi katanya, kalau pressure injury itu katanya lukanya yang sulit sembuh atau hard to heal. Itu bisa lebih dari 6 sampai 8 bulan bahkan lebih untuk proses kesembuhannya. Dan kalau sudah lebih dari 6 sampai 8 bulan otomatis tidak bisa kuratif, jadi mainnya paliatif wound care dengan tujuan untuk meningkatkan KOL pasien, keluarganya, lukanya tetap dirawat, tidak terjadi kontaminasi dan lain sebagainya. Oke, sebelum lanjut kita disclaimer terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Jadi foto yang akan ditampilkan dalam materi ini merupakan dokumentasi medis yang digunakan untuk tujuan edukasi dan peningkatan pemahaman dalam bidang kesehatan. Identitas pasien telah disamarkan atau dihilangkan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan pasien itu sendiri. Materi ini bertujuan sebagai referensi edukatif ya Bapak dan Ibu, tidak dimaksudkan untuk mengganti diagnosis atau saran medis profesional lainnya. Penyebaran atau penggunaan ulang foto di luar konteks materi ini tanpa izin dilarang dan dapat melanggar aturan privasi serta hukum yang berlaku. Harap gunakan materi ini secara bijak dan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Mungkin nggak perlu perkenalan lagi gitu ya Bapak dan Ibu ya. Topik hari ini kita bahas adalah pressure injury. Nah, sebelum kita bahas nih tuntas terkait tentang bagaimana sih perencanaan, manajemen, perawatan pada pressure injury, kita harus paham terlebih dahulu nih Bapak dan Ibu proses terjadinya pressure injury. Yang pressure injury ternyata prosesnya ada 3 mekanisme. Yang pertama, Bapak Ibu ada berat badan dari pasien, ya, kemudian ada tekanan dari si subkutannya atau layer dari adiposa pasien sendiri, kemudian ada matras. Ya, matras artinya tempat tidur pasiennya. Kalau misalnya kita ngelihat perumpamaan pada foto gini, berarti kan adanya tekanan ya, Bapak dan Ibu, benar ya? Pressure di sini ya. Oke. Di sini ada pressure ya. Pressure
dari intraabdomen, dari tulangnya, terus menerus ya dalam jangka waktu yang lama, terus diperparah dengan apa? Support surface-nya ya, atau matras tempat tidur yang keras, yang menyebabkan pada tulang-tulang menonjol terjadi nih namanya skin damage atau kerusakan pada si lapisan kulitnya. Awalnya ya, pertama sekali terjadinya pressure injury ya di sini dikenal dengan nama blanchable. Blanchable. Kalau nggak salah gini ya. Oke. Blanchable. Tandanya apa? Keputihan pada daerah tulang yang menonjol. Nah, atau biasanya ada dua tipe blanchable, ada non eritema dan ada yang eritema. Kalau yang non eritema berarti tidak ada kemerahan sekitar pada tulang yang menonjol. Ya, kalau misal sudah ada kemerahan, berarti sudah ada tanda radang ya, Bapak dan Ibu ya. Dipegang di sekitarnya sudah hangat ya. Kemudian dipalpasi pasiennya sudah merasakan nyeri ya. Kemudian bengkak sekitarnya, penurunan fungsi lain sel terjadi. Itu kalau misal sudah terjadi perubahan yang blanchable khusus yang ada eritemanya. Nah, kenapa bisa terjadinya blanchable ini gitu ya? Karena tadi itu Bapak dan Ibu ya, biasa kita kan kalau misalnya ketemu pressure injury, pasien-pasien kan dalam jangka waktu dia pressure-nya ya tekanan dalam jangka waktu yang lama. Jadi nggak bisa satu dua kali, misal sehari dua kali pasiennya dengan rebahan terus menerus ya, tapi nggak dimiringkan-miring kiri nih atau direposisi lah gitu ya sama keluarganya atau perawatnya. Pasti akan terjadi namanya blanchable. Tinggal Bapak Ibu ambil, lihat ya sekitarnya, akses bagian kulit-kulitnya, kemudian terutama daerah tulang-tulang yang menonjol itu pasti akan terjadi yang namanya branchable. Ya, tinggal Bapak dan Ibu lihat. Oke, kita masuk Q&A. Yang pertama, pasien dengan dekubitus tanpa penyerta DM, tapi usia lanjut dia kurang lebih 70 tahun dengan luas luka 10 kali 15, itu cukup besar ya Bapak dan Ibu, 10 kali 15. Kedalaman kurang lebih satu ruas jari berarti sekitar 5 sampai 4 sampai 6 cm-an. Selain Namanya itu, bukan anak. jaringan Nyo, yang kita bena perhatikan untuk asupan bena cairan, mata apakah perlu bermahwa cairan wajah. infus bila asupan kurang dari 500 cc per hari. Ini dari Bu Fitria. Nah, kalau kita ngomong masalah kebutuhan ya secara keseluruhan terkait dengan pressure injury, ternyata ada guideline yang menyatakan. Salah satunya saya ambil dari European Pressure Hazard at Pressure Panel, bahwa masih tahu nih ya ternyata tidak hanya orang normal saja, tapi pasien dengan pressure injury itu membutuhkan dari kalori, protein, minum gitu ya. Dan kalau misalnya tidak cukup, dia harus dapat tambahan dari luar. Artinya apa? Dengan NTPN kah, dengan apa NGT kah, yang penting tercukupin semua kebutuhannya. Gitu ya Bu Fitri ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari FWAP ini bahwa energinya 30 sampai 35 kalori per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau misalnya tinggal dihitung nih berat badan pasiennya berapa, kebutuhan kalorinya berapa. Untuk proteinnya 1 sampai 1,5. Kalau kita kan orang normal kan 0,5 sampai 1 gram protein ya per kilogram berat badan. Nah, kalau orang dengan pressure injury ya, itu ada dua mekanisme. Kalau misalnya dia tanpa luka 1,1 sampai 1,5. Tapi kalau dia sudah luka, dia ada tambahan 1,2 sampai 2 kilogram ya dari berat badan. Dia lebih diekstrakkan ya. Jadi membutuhkan protein paling banyak ya untuk pasien-pasien dengan pressure injury. Ya, kemudian liquid ya atau cairan yang 30 mili ya per kilogram berat badan. Tinggal dihitung nih, kalau misalnya pasiennya kurang 500, berarti harus menambahkan lagi kebutuhannya. Tinggal dihitung dulu nih Bu Fitri, kebutuhannya berapa, baru ditambahkan. Dengan cara apa? Bisa dengan cara IVFD ya, atau dengan cara infus. Kalau misalnya pasiennya sudah ada tanda-tanda turbornya jelek gitu ya, apa palpebranya kering dan sebagainya, terjadi tanda-tanda dehidrasi, berarti kita harus kolaborasi nih untuk ngatasin si kekurangan si volume cairannya pada pasien tersebut. Itu boleh kolaborasi untuk penambahan IVFD atau kita infus. Gitu Bu Fitri. Oke. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi epibol pada luka tekan, terutama di rasa sakrum. Nah, ini sering ya. Benar nggak Bapak Ibu? Pasien-pasien semua yang terjadi apa namanya pressure injury pasti akan terjadi namanya epibol. Ya. Kemudian kita lanjut ya sama Pak Fahmi ya.
izin bertanya, jika minimalkan rembes urin di dekubitus, boleh nggak dipasang kateter? Nah, kita jawab dulu yang Bu Yanti. Nah, ini ada perumpamaan gini, Bu. Ini pasien dengan pressure injury. Dan terjadi kadangkala pasien-pasien dengan pressure yang berlebihan, kemudian dengan terpaparnya bahan-bahan moisture, salah satunya feses, urin, ya, dalam waktu jangka yang lama. Yang menyebabkan di daerah atas sini, ya, daerah bagian sini, ya, dressingnya yang di sini itu menyebabkan penurunan suhu yang secara gratis. Karena apa? Ada feses, ada urin, ya. Kemudian rembes nih masuk ke dalam, otomatis penurunan suhu pada si area lukanya. Luka akan terjadi pembelahan mitosis meiosis, ya, atau jaringan itu akan kontrak jika suhunya 37, ya, 2 sampai 38. Artinya apa? Dengan suhu normal, pembelahan itu pasti akan terjadi. Nah, karena area sini tadi kena ada rembesan, jadi epitel ini cari yang paling dasar, yang paling bagus untuk menjaga suhu tersebut nih. Ya, dengan cara apa? Membuatlah namanya epibol atau roll edge, ya. Nah, caranya kalau sudah terjadi ini si epibol yang ini roll edge-nya ada masuk ke dalam, otomatis ini akan intouch ke bagian dasar. Si granulasinya akan tumbuh namanya epitelisasi ini ke bawah. Ini akan tumbuh epitelisasi. Jadi dia bisa aja gulungnya ke dalam, ya. Jadi epitelisasi mau nggak mau, ya, salah satu tindakannya Bapak dan Ibu harus melakukan debridement. Nah, yang di sini harus dihilangkan. Hilang. Ini hilangkan. Harus dihilangkan sampai sini. Dengan cara apa? Yang pertama boleh dengan forceps. Ini dihilang, saya hapus dulu. Caranya boleh dengan forceps. Jadi forcepsnya itu dijepit bagian lapisan atasnya, tapi tidak ngejepit sampai ke sini ya. Kalau ngejepit sampai sini akan terjadi nyeri pada pasiennya. Jadi bagian atasnya aja, superficialnya dijepit sama forceps, kemudian ditarik. Kalau susah, Bapak dan Ibu mau nggak mau harus bisa, salah satunya bisa juga menggunakan si klaim arteri. Di bagi sini diklaim, terus ditarik, nanti akan ngikut ya. Yang ke bagian dasar itu akan ikut ketarik bagian lapisan basalnya. Jadi basalnya akan ngikut. Nah, sudah nggak apa-apa, ngikut, kemudian dipotong sampai sini. Potong. Sudah dipotong, kemudian ini jangan diisi. Ya, dengan cara apa? Di sini dikasih tekanan. Di sini tekan. Ini kita tekan sini. Kita tekan. Tekannya kasih apa? Kasih foam. Biar apa? Biar ngebantu tidak terjadinya si epibol lagi. Jadi si tepinya ini menyatu sama dasarnya. Nah, yang ini kan agak bengkak nih. Ya, jadi sekitarnya ini kasih foamnya double. Jadi foam dibolongin dulu, yang dibolong, foamnya, kemudian ditambahin foam lagi, kemudian baru diplester. Jadi dengan cara ini si epibol ini akan rata dengan tepinya. Kalau misalnya si ini tepi rata dengan si dasar, otomatis epitel itu perlahan akan nyebrang. Ya, kemudian itu cara yang ngatasinnya. Ya, debridement tekan sama foam. Kemudian hindari tuh yang terjadinya apa namanya kena sama feses terus-menerus, ya. Jadi harus dikontrol. Jadi salah satunya yang kita lakukan agar tidak terjadi kontaminasi terus-menerus, ya, pada pasien dengan pressure injury boleh dipasang kateter, ya. Kalau di kita nanti biasanya dokternya yang datang pasang atau pasiennya yang cari sendiri gitu. Atau kalau enggak ya kitanya, ya, yang ngebantuin masang dengan delegasi dari dokter. Jadi dipasang untuk apa? Agar si ininya ini, ya, epibol ini tidak terjadi lagi. Karena tadi itu suhunya harus tetap dijaga. Jadi jangan sampai suhunya turun secara drastis. Oke, kejawab ya Bu Yanti sama Pak Fahmi. Oke, satu lagi. Oh, ini salah ya, maaf ya yang kemarin. Jadi untuk yang dekubitus iskemiknya untuk mempercepat dasar lukanya gimana? Karena terlalu banyak rembesan. Nah, kalau misalnya kita ngelihat gini ya, ini sama seperti kasus ini, ya, kondisi Pak Fahmi. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan autolysis debridement, ya, terutama pasien-pasien dengan pressure injury, jikalau menggunakan balutan yang tinggi akan air, contohnya hidrogel, ini akan merangsang, ya. Salah satunya apa? Pembentuk. Di sini akan terjadi maserasi, ya, sekitarnya.
Kemudian epitelnya pasti akan menggulung ke dalam. Jadi untuk mengatasinya apa? Atau kita rubah dressingnya dengan cara apa? Bisa cari dressing yang sifatnya tidak terlalu banyak air. Contohnya apa? Zinc cream. Karena dia terkontrol tuh, ya. Dia bahan ada campuran petroleum jelly-nya, jadi menjaga kelembapannya lebih ekstra lagi dibandingkan dengan yang gel. Ya, jadi bisa menggunakan itu. Kemudian boleh ditambahkan, kalau misalnya lukanya sudah warna merah seperti ini, boleh ditambahkan si kalsium alginat ya atau hydrofiber gel ya di luarnya, di dalamnya sini kasih kalsium alginat atau hydrofiber gel, kemudian baru kasih foam sebagai offloading untuk mencegah biar tidak jadinya pressure terus-menerus pada pasiennya. Gitu ya, Pak Fahmi. Jadi tinggal diganti aja ya dressingnya. Kemudian kalau misalnya pasiennya karena terkontaminasi ya, tadi ya dibutuhkan nih di sini nih WC kan sumber kontaminasi, jadi boleh digunakan urin kateter buat pasiennya biar nggak terlalu basah di sini ya. Kemudian boleh nanti dicek dia BAB-nya, kalau sudah BAB langsung diganti, jadi jangan ditunggu-tunggu gitu soalnya akan mengiritasi. Oke, ada lagi, kita masuk ke kasus ya Bapak dan Ibu ya. Jadi pasiennya dengan pressure injury, jadi riwayat diabetes ya puluhan tahun, kemudian tiba-tiba stroke ya. Dulu caregivernya ngerawat luka, ya ditutupnya pakai kasa ya. Kemudian 4 bulan karena pulang dari hospital karena pasiennya harus masuk ICU, tiba-tiba muncul luka seperti ini. Nah kalau kita lihat nih, cermatin Bapak dan Ibu ya. Ini saya gedein dikit. Ini gede nggak Bapak dan Ibu? Gede ya. Nah, kita lihat kondisi si pasiennya. Yang pertama, ada tanda maserasi ya. Eksudatnya ya. Ini dari sini nih tanda maserasi. Oke, yang putih-putih. Kemudian ada slove-nya masih ada. Ya, dalamnya nih. Kemudian ini ada undermining di sini. Kemudian ada granulasinya sudah tumbuh. Kemudian epibol muncul di sini ya karena awalnya dipakaikan kasak saja. Kemudian muncul ternyata pas waktu di asesmen lebih dalam sudah stadium 4 sudah muncul si koksigisnya sudah nampak sudah teraba saat kita lakukan apa namanya pencucian luka. Oke, kemudian Bapak Ibu lihat yang apa namanya lingkaran kuning-kuning ya, kita besarin lagi. Ya semoga nampak gitu ya. Nah ini lihat ya Bapak Ibu ada trauma nggak? Perdarahan ya, bener nggak? Nah karena jaringan adiposanya di sini sudah hilang, artinya tidak ada tumpuan lagi. Apalagi misalnya pasiennya tiduran terus-menerus dan kasur yang digunakan tidak proper, artinya apa keras tuh, tidak ada bantalannya, maka terjadi trauma terus-menerus pada pasiennya. Ya, yang menyebabkan apa? Stres oksidatif terus-menerus pada selnya, menyebabkan inflamasinya bisa memanjang. Kalau inflamasi memanjang, otomatis proses penyembuhan juga pasti akan terganggu. Akan terjadi perlambatan dari prosesnya tersebut. Nah, trauma ini harus dihilangkan agar tidak terjadi seperti ini lagi nih. Kalau terjadi seperti ini terus-menerus, otomatis dia akan terjadi perdarahan lagi, risiko lagi. Kalau ada risiko terus-menerus, ya kita tahu bahwa salah satu fungsi si apa namanya eh, kebutuhan KB dan sebagainya pasti akan terganggu nih pada pasien-pasien dengan pressure injury kalau misal terjadi terus-menerus seperti ini. Ya, jadi harus diperhatikan kasus-kasusnya pasiennya, Bapak dan Ibu, apakah ada trauma seperti ini atau enggak. Caranya gimana buat ngatasinnya ini traumanya? Ya, oke. Ini awal balutannya ya. Oke, pakai kasak gitu ya. Kita lihat bahwa di sini nih sudah nampak perdarahan ya pasiennya. Cara mencegahnya ya kita pakai karena ada kontaminasi, jadi kita pakainya silver ya, mecofazin silver karena kita mencegah biar tidak ada kontaminasi. Karena luka sudah kontaminasi nih, biar tidak terjadi sampai ke spreading infeksi, jadi harus kita cegah ya biar penanganannya tepat. Kemudian kita kasih namanya sodium kalsium alginat. Kenapa? Tadi kan ini risiko pendarahan nih, Bapak dan Ibu. Yang ini nih, ya. Jadi sodium kalsium alginat ini akan mencegah nih di sini nih, ya. Jadi kita kasih seluruhnya nih sodium kalsium alginat. Gunanya buat apa? Sodium kalsium alginat itu akan menghentikan perdarahan lebih cepat 2 kali dibandingkan dengan kalsium alginat. Ya, jadi makanya kita gunakan sodium kalsium alginat.
Ya, jadi karena lebih cepat nih. Jadi mencegah perdarahan karena pasiennya tirah baring, takutnya nanti kita sudah ajarkan, oh harus miring kanan, nih posisi dan sebagainya. Tapi caregivernya nggak melakukan, otomatis ini akan terjadi terus-menerus pada pasiennya. Jadi untuk mencegah yang ini, jadi kita kasih sodium kalsium alginate. Oke, kemudian kita kasih poliuretan foam. Karena apa? Tadi di awal ya, balik lagi, di sini kan ada tekanan ya, balik di anatomi gitu ya. Di sini tekanan terus-menerus ya, karena adanya pressure ya, karena pressure ini, jadi kita harus ngapain? Hilangkan pressure-nya. Simple ya, Bapak Ibu ya. Karena permasalahannya pressure, berarti harus dihilangkan tekanannya. Dengan cara apa? Kita kasih namanya offloading. Ya, kita kasih polyurethane foam. Tapi ini harus di double. Ini awalnya tuh di lukanya dulu, baru di double di luarnya. Oke, untuk apa? Saat pasiennya miring kanan, miring kiri, atau saat dia tidurnya supine, gitu ya, otomatis ini tekanan yang berlebihan di area sacrum itu tidak terjadi pada pasiennya. Ya, kemudian boleh ditambahin absorben ya. Jadi boleh pakai diapers ya, cari yang tebal untuk membantu ya pasiennya. Jadi biar tidak terlalu banyak tekanan juga sebagai holding atau sebagai absorben kalau misalnya kena feses, kena urin, jadi nggak langsung di lukanya. Ya, jadi bisa lukanya setelah pakai ini ditambahin transparan film. Jadi biar nggak langsung nyentuh ke lukanya. Jadi ada barrier dulu nih sebagai penghalang. Jadi kalau basah ya diapersnya, ya absorbernya nanti tinggal ganti absorbernya aja lagi. Yang ini jangan diganti, ya nunggu kita 3 hari. Nah, itu yang untuk perawatan lukanya. Kemudian karena pasiennya nih tirah baring, ya. Jadi kalau misal tirah baring, ya kita lihat di sini ada riwayat nih, ecet ya. Adiposanya kita lihat sudah turun, bener nggak? Intensitasnya, kulitnya kering, bener nggak? Nah, berarti apa? Ini harus dilakukan perawatan kulit. Tidak hanya luka, tapi kita perhatikan sekitarnya. Ini tandanya ya ini ya karena inflamasi stres oksidatif stres selnya jadi perubahan kulit ya akibat si sel melanin mengeluarkan melanosit terus menerus ya jadi perubahan warna kulit jadi harus apa lakukan perawatan kulit dengan cara apa ya salah satunya bisa menggunakan si Mecovagin Healthy Lotion jadi dikasih semuanya nih jangan takut-takut Bapak Ibu ini kasih semuanya untuk jaga apa biar dia tetap lembab ya karena apa? Kalau udah tua ini otomatis kolagennya pasti akan turun nih. Salah satunya ada perubahan pada si kulitnya, jadi kering, wrinkle, ya, kemudian mudah bersisik, itu pasti akan terjadi. Maka kita lembabin. Oke, kemudian apa? Pasiennya harus reposisi nih. Jangan suruh tiduran terus menerus. Caranya apa? Bisa per 2 jam sekali. Jadi caranya boleh pakai jam gitu ya. Dibuat jam seperti ini untuk merubah reposisi. Jadi yang ini telentang misalnya. Oke, yang ini mirip miring kanan. Oke, yang ini miring kiri. Nanti kalau misalnya di komunitas tinggal suruh caregivernya atau keluarganya untuk merubah atau merubah reposisi. Dengan apa? Dengan salah satu namanya 30 derajat dengan lateral posisi. Lateral. Jadi dia miring, ya, miring. Kemudian tinggal tambahin apa namanya bantal di pertemuan antara lutut, ya, biar tidak terhantuk, biar tidak jadi pressure yang berlebihan pada pasiennya. Kemudian karena permasalahan tadi sudah tuh reposisinya sudah, nutrisi sudah tertanganin, gitu ya. Kemudian wound dressingnya sudah. Yang terakhir adalah namanya dengan support surface. Yang ini nih, yang tadi di anatomi di awal, gitu ya. Kasurnya, kasur. Kasurnya harus dicek. Jangan pakai kasur yang menyebabkan kempes atau pressure gitu ya. Jadi pakai kasurnya dicek di sini. Apa kasurnya kasur biasa atau kasur yang memang dikhususkan. Jadi Bapak Konsideransi ngomong bahwa carilah kasur yang airflow. Artinya apa? Ada modelnya spiral kasurnya. Ini kasusnya spiral, dia bentuknya airflow, jadi saling bergantian. Jadi nanti yang ini keras, yang ini lembek, tapi nggak habis setengah dia. Ya. Kemudian yang ini keras, nanti dia gantian. Untuk membantu apa? Mendistribusikan si tekanan pada pasiennya. Ya, terutama untuk si tekanan pada kapilernya, biar tidak terjadi kematian atau iskemik pada kapilernya, menyebabkan nanti rusaknya lagi semakin luas.
pressure injury-nya. Oke, gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini langsung banyak pertanyaan nih, Nurse Khairul. Mungkin pertama saya akan membacakan pertanyaan yang related terhadap apa yang tadi sudah Nurse Khairul terangkan ya. Pertama dari Nurse Debbie ya, soal tadi tuh foamnya itu harus dibolongi bagian apanya Pak? Dalam apa luar? Untuk yang Oke, mengatasi epibol. oke, kita mundur gitu ya, Mbak Epi ya, epibol yang ini ya. Iya. Oke, jadi kalau misalnya untuk ngatasin epibol, setelah dilakukan tadi apa namanya debridement diangkat, jadi dikasih foam dulu. Ini foam yang lebar satu ini kan ukuran 10-10 misalnya. Ini dibolongi sesuai dengan ukuran lukanya. Yang pertama. Jadi untuk menekan si tujuannya ini untuk menekan bagian sini nih, tepi-tepinya. Ya, biar dia rata sama si dasar lukanya. Oke, sudah dibolongi sesuai dengan ininya. Kemudian baru tambahkan satu lagi foam untuk menutupi keseluruhannya. Gunanya apa? Sebagai offloading. Ya, jadi untuk tambahannya jadi sebagai offloading. Jadi pasien yang mau miring kanan miring kiri, telentang itu aman. Jadi nggak langsung ketekan sama si dasar lukanya. Gitu, Mas Evi. Oke. Nah, tapi Ya, sebelumnya nih Pak, kalau bisa. misalnya di dasar lukanya itu kita perlu ada sesuatu yang kita taruh nggak tuh Pak? Oke, kalau misal dasar lukanya, ini boleh Bapak dan Ibu kasih kalsium alginat di sini atau diimpregnated dengan kalau misalnya ada biofilmnya gitu bisa menggunakan silver ya. Jadi metcovagin silver boleh. Impregnated to calcium alginate ya. Iya, Batu impregnated sumur aja dulu. Sip. metcovagin silver ya. Jadi diimpregnated di sini dipasang. Udah, kemudian tinggal tutup sama foam. Jadi foamnya tuh Berarti Pak, kalau sudah dipasang dengan foam yang dibolongi bagian dalam tadi, terus Mhm. yang di luarnya enggak, itu posisinya boleh telentang selama 2 jam, masih tetap boleh Pak? Boleh, Apa boleh, enggak boleh? boleh, boleh. Kan di area Jadi kalau misalnya telentang 2 jam itu untuk merubah distribusi tekanan pada kapilernya, pada pembuluh darahnya, ya, kemudian surface pada area lukanya itu dibutuhkan, Pak. Jadi makanya dibuat nanti kalau misalnya sudah dibuat seperti ini, kan ditambahkan offloading, pasiennya boleh tiduran telentang 2 jam, nanti dimiringkan 2 jam, telentang lagi 2 jam, dimiringkan kanan 2 jam. Itu masih boleh, ya, aman. Kalau sudah kita lakukan offloading seperti ini. Dengan catatan kalau sudah seperti ini nggak boleh basah sama sekali. Takutnya nanti sudah kita modifikasi sedemikian rupa, kemudian basah lagi, basah lagi, basah lagi. Otomatis ini nggak selesai-selesai ini. Si apa namanya epibolnya muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Gitu. Oke, Pak Debi gimana Pak Debi? Oke Bu, kalau untuk underminingnya itu dikasihkan ini Pak, apa? Kalsium alginat Nah, atau boleh dimasukkan silver ke bagian dalamnya untuk kan underminingnya itu kan seringkali ada eksudatnya Pak. nah, kalau misalnya ada undermining di sini, ya, yang pertama harus dievakuasi terlebih dahulu adalah jaringan mati ada biofilmnya. Kalau misalnya sudah rata, sudah hilang semuanya, Pak Debi boleh di sini tekan aja, nggak apa-apa. Karena apa? Si granulasi dengan granulasi, kalau misalnya ditekan dia saling berikatan, dia akan nyebrang. Ya, dengan catatan berarti dalamnya harus bersih. Kalau misalnya nggak bersih, otomatis nanti terjadi ini epibol. Di atasnya sudah bersih, tapi bawahnya masih ada seperti ini nih, masih selapnya. Otomatis nanti akan masuk ke dalam si epibol ini. Epitel akan masuk nyebrang. Jadi pastikan dasarnya harus benar-benar bersih terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya nanti mau atolisis, boleh pakai zinc cream, tambahin kalsium alginat juga nggak ada masalah di sininya. Atau mau lebih cepat, zinc cream silvernya sebagai antimikroba juga, itu juga boleh. Untuk melakukan Satu lagi Pak, atolisis misalnya di sini. seandainya Pak, seandainya kan underminingnya itu kan udah bersih dari jaringan matinya, itu masih perlu dimasukin kayak seperti kalsium alginat atau nggak usah lagi Pak, cukup dengan tekanan nanti jaringan atas sama bawahnya bisa menyatu kembali nggak? Oke.
Kalau misalnya Bapak kasih sesuatu di sini, ini kan sudah muncul ya, sudah bersih semuanya, epibola sudah bersih. Kalau Bapak kasih Ya. sumpel di sini, gitu kan, otomatis Hmm? yang ini akan masuk nih ke bawah. Dia nggak sejajar dengan si apa dasarnya, dia akan cari ke bawah. Karena apa? Seharusnya dia bisa nyatu, tapi sama tepinya, tapi ada sesuatu yang menghalangi. Pasti dia akan cari ke samping-sampingnya. Muncul epibola lagi. Jadi dengan apa ya? Mau nggak mau jangan diisi gitu. Bagian si Ini kalau aja misal berarti Pak sudah ya. bersih. Ya, jadi di-free-kan semuanya, Pak. Oh iya. Kecuali kalau dia masih ada jaringan mati tadi boleh kita isi lagi Pak ya. Benar, benar, benar. Boleh kita isi. Ada beberapa bisa untuk ngisi untuk mempercepat granulasi tumbuh dengan caranya kalau misalnya mau pakai teknologi bisa pakai NPWT untuk mempercepat jadi epitel tuh tepi-tepinya tuh ditarik ya dengan NPWT. Kalau enggak ya cari namanya bioactive dressing, salah satunya chitin. Kemudian ada kolagenase ya kolagen itu bisa dibutuhkan untuk merangsang si bioaktifnya lebih cepat lagi. Nah, kadangkala pasien-pasien dengan pressure injury ya karena nutrisi dan sebagainya terjadi penurunan degradasi, mau kita kasih apapun biasanya kadang itu prosesnya lebih lama dan lebih panjang dibandingkan orang yang tanpa pressure injury. Kalau mau dikasih boleh ya, tapi dievaluasi terus-menerus ada perubahan atau enggak. Gitu Pak Debi. Iya Pak. Oke. Untuk pertanyaan kedua, sodium kalsium arginat mereknya apa, Pak? Unicell. Unicell Ya, yang kami tahu itu Unicell ya, Pak. Unicell yang mana? sodium kalsium arginat yang kemasannya warna merah. Yunis. Jadi merek Kemudian pertanyaan dari Bu Ratih, ini sebenarnya kalau pertanyaan dari Bu Ratih itu harus lebih in detail sih ya, karena ini soal case nih, Nurse Hairul pada bulan ketiga itu mm, udah mulai membaik, tapi pas bulan keempat ini meluas lagi. Nah, ini mungkin saran saya adalah kita bisa konsultasi lebih lanjut di grup WhatsApp ya, karena kebetulan kita punya waktu di sini sangat sempit nih. Tapi gimana sih cara nanganin pasien-pasien nih yang sebenarnya nggak mau mika-miki nih, Nurse Hairul? kalau misalnya pasien nggak mau mika-miki, caranya satu boleh ditambahkan dengan bantal. Jadi bantalnya tuh taruhnya di bawah apa namanya belakang pasien, Bapak dan Ibu, sampai sepanjang kaki. Ya, mulai dari kepala sampai sepanjang kaki. Jadi itu ada space-nya pasiennya Bu, biar agak miring gitu loh. Nah, nanti tinggal 2 jam, nanti satu lagi samping gitu. Ya, itu cara yang paling gampang untuk ngerubah kalau misal pasien memang nggak mau mika-miki. Kalau misal pasien nggak mau juga, berarti nanti kasih tahu di link complication kalau nggak dilakukan itu. Ya, misalnya dari perubahan lukanya, dulu warnanya seperti ini, ukuran segini, tiba-tiba terjadi kayak gini. Nah, itu bisa menambah informasi, pasien bisa berpikir lagi lebih lanjut. Seperti itu. Oke, jadi memang sepenting itu ya untuk pressure injury dilakukan proses miring kanan miring kiri ya Nurse Hairul ya. Iya, benar sekali. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Bu Lulu ya, Mbak Lulu. Gimana sih cara ngebeda ini antara jaringan yang udah mati sama saraf yang udah masih sehat gitu kali ya? Ya, yang pertama, kalau misalnya kita lihat ini contohnya ya, pasien ini, ya ini kan ada selapnya gitu ya. Selapnya daerah tulang, daerah sakrum ya. Kemudian ada saraf serabut-serabutnya. Ini tuh sebenarnya masih panjang, masih belum sampai ke sana. Tinggal Bapak, tinggal Ibu, maaf, tinggal Ibu Syarifah Lubna ya, dilakukan otolisis saja di sini. Dilakukan otolisis. Otolisis saja, nggak apa-apa. Pakai zinc cream, kasih kalsium alginat sini, nanti akan perlahan akan luruh. Ya, jadi kalau misal dijepit diangkat pasti akan terasa pasien itu kalau misalnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain itu pasti akan bergerak-gerak dia, kan terasa nyeri dan nggak nyaman gitu buat pasien. Jadi lakukan apolosis saja. Waktunya akan lebih lama, iya. Daripada nanti Bapak dan Ibu lakukan debridement, biasa risiko jadi perdarahan atau risiko nih pasiennya ya gangguan saraf nanti jadi spondilitis takutnya seperti itu. Nah, lakukan apolosis yang lebih aman. Oke, Nah, satu pertanyaan lagi nih Nurse Hairul. Terakhir banget ya dari Pak Riko soal apakah ada alternatif nih kalau pasien ini kerasa nggak mampu untuk beli foam ya karena mungkin dirasa foam itu mahal. Eh, Kalau misalnya kebutuhannya untuk offloading, ya sarannya ini setelah pakai si kalsium
alginat. Di sininya Pak Riko kasih alginat, ya, kasih tebal. Kemudian boleh pakai kasa. Tapi kasanya harus dilipat. Jadi ditimpang tindih gini Pak. Timpang tindih. Oh ya Pak. Jadi dia harus tebel. Oke, kemudian Oke. udah timpang tindih. Kemudian kasih transparan film dulu, transparan film semuanya. Biar apa? Biar nggak terkontaminasi sama yang di WC sini. Kemudian Ya, mau tambahin diapers. Diapers yang model yang ini nih, yang cari yang tebel, ya bahan yang tebel itu boleh dikasih diapers untuk memudahkan. Jadi apa namanya dapat membantu salah satunya. Gitu Pak Riko. berarti bisa sering jadi tiap hari tuh Pak, kemungkinan besar Pak. Ya, jadi bisa tuh nanti diganti Ganti yang berbanyak. keluarganya ganti bagian ininya, ya ganti Ya. bagian diapersnya, tapi di dalamnya ini jangan diganti. Nunggu Oh Pak iya. Riko dateng gitu. Kalau misalnya rembes Oke. dan sebagainya. Kalau enggak ya biarin aja. Oke Pak, makasih Pak. Sama Pak Riko. Oke, nah ini hari ini balik lagi nih materinya memang lebih kompleks lagi nih, kita bisa lihat lebih dalam lagi soal pressure injury ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Nurse Hairul yang hari ini sudah bersedia untuk diskusi sama kita semua, sama Bapak Ibu sekalian. Hari ini ada 50 orang yang berdiskusi secara aktif ya, keren banget ya. Oke, nah buat Bapak Ibu semuanya yang hari ini tadi nggak sempet nonton dari awal sampai dengan akhir ya, tenang aja, ini semua rekamannya juga nanti akan kita upload di YouTube-nya Medcofazin, di Medcofazin Official, tinggal cari aja playlistnya itu adalah Bahas Luka. Nah buat materi-materi sebelumnya nih, minggu kemarin kita bahas tentang osteomelitis ya, Bapak Ibu semuanya yang belum sempet nonton atau ikut bergabung ya di materi tentang osteomelitis, juga tinggal langsung aja ke YouTube-nya Medcofazin di Medcofazin Official. Minggu depan kita udah gak bareng lagi sama Nurse Hairul. Jadi, so thank you so much Nurse Hairul sudah menemani kita semua selama 2 minggu ini. Sehat selalu. Nanti kita akan ketemu kurang lebih sekitar 4 minggu lagi, 1 bulan lagi kita baru ketemu lagi. So, thank you Nurse Hairul. Sehat-sehat. Sama-sama Mbak Evi.